Selamat datang di tutorial kali ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi kode igniter dari mulai pembuatan halaman HTML sampai ke konfigurasi database. Nah, tapi untuk tutorial ini kita akan menjelaskan dulu instalisasi sampai ke connection ke si database-nya. Nah, kebetulan di tutorial ini saya menggunakan di lokal saya menggunakan SAMPP, terus tool editingnya saya pakai Visual Studio. Nah, untuk toolnya sih bebas ya, ada beberapa, ada pakai Notepad++, pakainya ada Sublime dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi untuk di lokal saya pakai Visual Studio. Nah, sebenarnya sih untuk develop web ini sangat simpel ya. Anda tidak harus kondisi device komputer Anda itu terlalu bagus gitu untuk mediumnya. Nah, kebetulan saya pakai MacBook Pro, jadi ada beberapa yang harus dikonfig juga. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kode igniter. Sebenarnya ada beberapa framework yang bagus untuk development kayak web aplikasi. Ada Laravel, ada Vue, ada Node dan lain-lain gitu. Nah, kali ini saya akan menggunakan kode igniter. Nah, kebetulan kode igniter untuk level low sampai medium sampai juga masih digunakan di beberapa perusahaan gitu. Nah, di sini langsung aja kita ke bahan diskusinya. Yang pertama, Anda kunjungi dulu situsnya kodeigniter.com. Nah, di sini sudah dijelaskan, di sini ada berita-berita, ada diskus, kontribusi dan lain-lain, ada downloadnya serta link gitnya. Oh ya, jangan lupa juga install juga untuk git di lokal Anda. Nah, kode igniter ini juga sebenarnya sih ada rilisnya, ada versi 3, ada versi 4 dan lain-lain gitu. Cuman untuk tutorial ini saya pakai versi 3 dulu karena untuk bahan belajar gitu kan. Nah, tapi jika Anda ingin menggunakan versi yang lebih baru, versi 4, dan cari aja last downloadnya yang terbaru gitu. Nah, Anda sudah mengunjungi kodeigniter.com, terus klik download. Di sini ada kode igniter 4, ada kode igniter 3 gitu kan. Nah, di sini ada download langsung. Download langsung itu langsung dari sana dibentuknya zip. Ada source juga. Nah, ada user guide-nya. Nah, karena kita tadi pakai kode igniter 3, langsung aja kita kunjungi source-nya dan lari langsung dia ke git gitu kan. Nah, di sini di gitnya sendiri itu sudah komplit ya, ada penjelasannya kode igniter, ada rilis informasi juga, ada fitur baru yang baru dan apa gitu. Terus server recruitment kayak PHP-nya versinya berapa gitu minimal. Terus dari instalisasi, terus lisensi resource-nya dari mana aja, terus dan yang lain, kontribusernya siapa aja di sini gitu kan. Nah, di contribution-nya. Nah, di sini bahasanya bisa dilihat ada PHP ada 97,4%, HTML 1,3%, dan lain-lain. Ada Python-nya juga 0,6%. Nah, jika Anda familiar dengan Python, mungkin di next tutorial kita akan belajar develop untuk Udo framework gitu kan. Nah, di sini sangat komplit, ada beberapa tinggal pakai aja sih frameworknya dari mulai email dan lain-lain gitu. Nah, Anda sebelum mengunjungi ke gitnya, Anda register dulu gitnya di sini. Mungkin untuk developer yang udah
paham, bisa baca-baca apa itu Git dan lain-lain gitu. Nah, setelah Anda kunjungi Gitnya, Anda download aja. Di sini ada HTTPS, SSH, ada GitHub. Nah, Anda kalau di saya itu untuk tutorial ini pakai HTTPS. Nah, pakai cara yang pertama ada beberapa cara download langsung atau di clone langsung pakai Git via terminal. Di sini saya sudah siapkan ada di folder htdoc-nya. Oh ya, di htdoc itu di SAM itu ada beberapa file, di dalamnya itu ada untuk menyimpan sebuah project kita gitu. Nah, di dalam itu cari aja htdoc, terus kita bikin folder project kita. Nah, kebetulan di kita ada di dalam htdoc itu ada POS, point of sale gitu. Nah, di dalam point of sale itu ada nomor 1, 2, 3. Nah, kita akan buat di poin ketiga gitu. Langsung buka aja terminalnya. Di sini kita simple aja untuk si perintahnya. Kita masuk ke foldernya punya htdoc, di si SAM-nya kita enter aja. Nah, kita udah masuk ke sini, kita clone aja langsung ya, git clone. Perintahnya git clone, URL-nya yang kita tadi udah copy dan terus kita download. Tunggu aja sampai selesai untuk processing downloadingnya, nah via Git-nya. Ngopi dulu, ngopi. Nah, ketika sudah selesai, di sini ada namanya folder CI, kode atau kode igniter. Nah, di sini ada application, composer, dan lain-lain. Nah, Anda juga bisa menggunakan composer untuk download atau selain dari Git-nya. Copy aja ke foldernya punyanya si poin 3, karena kita menggunakan si folder poin 3 gitu. Nah, langsung kita coba. Ini localhost ada poin 1, poin 2, poin 3. Kita buka poin 3. Nah, ketika Anda proses download dan running di si SAM-nya, otomatis akan menampilkan default halaman kode igniter. Di sini kalau tampilannya sudah begini, berarti sudah jalan gitu. Sudah bisa Anda konfigurasi. Nah, ketika Anda sudah beres mengerjakannya untuk si kode igniter, download dan simpan di lokal SAM Anda. Yang kedua, Anda membuat database di si halaman SAM-nya. Ketikkan aja di sini localhost phpMyAdmin ya. Lalu tunggu aja agak lama. Lalu kita bikin folder baru. Di sini ada bikin post sampel. Nah, buat aja dulu gini. Nah, di sini ada post juga, otomatis dia nge-generate gitu si SAM-nya. Nah, ketika itu kita balik lagi ke halaman kode igniter, terus kita balik lagi juga ke halaman Visual Studio. Nah, di sini sudah terdownload gitu. Yang di poin 3-nya, folder poin 3 ada folder kode igniter. Di sini kita buka application. Yang pertama kita di sini ada user guide, ada system, ada test, ada application. Kita buka yang application, kita buka config. Nah, di sini ada config-nya, ada autoload, ada config, constant database, dan lain-lain, ada root-nya. Nah,
ketika gambar halaman page coordinator ini dibuka, dia ada di rootnya itu dia memanggil ke welcome, itu ada controllernya, default controller bawaan si frameworknya coordinator. Yang pertama-tama Anda buka dulu config-nya, config.php di application, di bawah folder config. Nah di sini ada base URL, ada index page dan lain-lain gitu kan. Nah kita bikin dulu di sini, kopikan yang dari tadi ini nih, localhost post 3.3 di sini, ya kan. Nah terus kita di database-nya kita ada hostname localhost, ini defaultnya, username-nya apa. Kalau saya nggak ada kayak konfigurasi di SAM-nya karena di localhost saya nggak ada orang yang ikut campur gitu untuk develop di lokal. Nah kecuali Anda ingin ngulik konfigurasi di SAM-nya, pengen pakai passwordnya ini, username-nya ini. Nah ini di next nanti tutorial. Nah di database-nya yang tadi kita sudah bikin di namanya itu post sample. Nah kita DB drivernya udah pakai MySQL. Nah kita coba running dulu. Nah ini nggak ada masalah, berarti sudah sukses. Nah selanjutnya ketika Anda sudah install, proses install ini sudah selesai, bisa close dulu config sama database-nya. Di sini juga ada constant. Nah di sini defaultnya kayak gini, dia ada show debug, bisa Anda aktifkan dan lain-lain. Nah terus juga ada rootnya, ada migration, ada profile routes, user again. Di sini kan welcome tadi yang saya sudah jelaskan. Nah welcome itu hubungannya dengan controller. Nah Anda buka welcome ini. Nah di sini sudah default halaman yang dipanggil, yaitu welcome message. Ketika halaman welcome message ini ditampilkan, dia memanggil dari si view ini. Nah ini di sini ada welcome message, ya kan. Di sini halaman yang tadi dipanggil di browsernya. Nah contoh kita bikin aja, edit untuk welcome message-nya. Kita bikin folder, new file, contoh halaman utama.php. Nah di sini langsung otomatis terbuat halaman.php. Nah nanti kita coba dulu ya, kita kopikan seluruhnya, kita tempel di view-nya, kita tulis saja di sini selamat datang di tutorial kode igniter. Halaman utama editing. Nah terus kita di controllernya kita coba panggil halaman yang tadi kita sudah buat di welcome.php, yaitu halaman utama. Oke. Nah kita lari ke browsernya, kita panggil. Nah di sini sudah terbuat halaman utama, selamat datang di sini. Karena tadi saya copy dari welcome message HTML-nya. Nah terus gimana kalau kita pengen bikin lagi nih untuk
halaman-halaman lainnya, sama sih seperti yang lainnya. Jadi kita bikin di rootnya, mungkin nanti di tutorial selanjutnya kita bikin root beberapa page kita bikin di situ. Nah tapi kali ini tutorial basic cara install, connect ke database, terus bisa running, bisa mengerti tentang apa itu controller, apakah itu view, sama konfigurasinya. Nah contoh aja, kita di controller ini kita bikin navigate lagi halaman utama, halaman utama.php. Nah ini sudah terbuat halaman .php nya, kita kopikan aja dari yang welcome ini buat menghemat waktu juga. Di sini tulis saja halaman utama. Nah di sini ada halaman indeksnya, itu dia memanggil default untuk si halaman view-nya. Kita panggil aja di si code igniternya. Nah ini sudah otomatis sorry, si controllernya, si rootnya kita juga harus panggil juga. Contoh halaman utama. Oke. Nah ini sudah manggil halaman utama ya. Kita edit coba untuk halaman utamanya, kita utamas disalahkan. Nah ini otomatis 404 background font. Kenapa? Karena halaman utamas belakangnya pakai S itu belum ada gitu. Nah belum ada, jadi si kode igniternya itu membacanya ini page-nya nggak ada gitu, halaman utamas. Nah ketika kita balikan dan kita running, balik lagi ke sini. Nah sampai sini mungkin install yang simpelnya untuk penggunaan code igniter. Tinggal nanti di tutorial lainnya kita bikin form, kita bikin halaman login, kita bikin RDBMS nya, kita bikin manipulasi seperti bikin function di database gitu dan lain-lain. Nah terus mungkin nantinya habis kita memahami kode igniter, kita juga bikin API dari code igniter. Nah API sendiri itu konsepnya sama, cuman pengembalian datanya berbentuk JSON dan lain-lain gitu. Nah sebenarnya membahas sedikit tentang API, framework yang banyak digunakan itu ya banyak sih, dari ada Golang, ada Laravel-nya juga ada, Slim framework-nya juga ada, Java juga ada, dan lain-lain gitu kan. Banyak lah, tergantung kemampuan kita, terus kebutuhan lah, tergantung kebutuhan yang mau kita gunakan. Kalau projectnya cepat ya mungkin ya inilah gitu, pakai code igniter yang mungkin agak cepat gitu untuk developmentnya. Karena kan tergantung juga ke, kalau kita base project kan tergantung ke klien gitu, kliennya pengen cepat ya udah pakai ini gitu. Tapi kalau kliennya pengennya rapi atau ada planning kedepannya kayak gimana, mungkin kita ada arsitekturnya sendiri. Mungkin nanti di tutorial selanjutnya kita bahas mengenai arsitektur sistemnya gimana gitu kan. Nah jadi kita resume dulu. Jadi tadi kita download dulu nih dari kita di lokal itu ada SAM, ada Visual Studio, terus ada browsernya juga. Nah nanti download dari situsnya Code Igniter, pakai manual atau pakai gitnya juga. Nah terus kita konfigurasi yang tadi, bikin database-nya, terus kita di config-nya lihat dulu konstannya, database-nya, config-nya sama roots-nya. Nanti kita ada di situ ada controller, ada juga view-nya. Nah view-nya itu halamannya bisa Anda lihat sih di HTML.
Nah mungkin nanti di tutorial basic pembuatan HTML-nya saya akan bikin apa ya, kayak halaman HTML sederhana lah gitu kan, buat belajar jika Anda baru terjun ke dunia developer web gitu kan. Nah mungkin tutorial kali ini segini aja ya. Jadi cara instalisasi, konfigurasi, bikin koneksi ke database, bisa running CodeIgniter di lokal Anda, nanti habis kita develop apapun terus kita push ke server kita dan bisa digunakan oleh klien kita gitu kan. Nah mungkin kalau ada yang salah dari tutorial ini mohon di komen ya. Terus saya welcome terhadap masukan gitu kan, karena saling belajar lah gitu dari ilmu yang didapat gitu ya. Mungkin sekian dulu tutorial dari saya tentang instalasi CodeIgniter, connection ke database dan downloadnya via Git gitu kan. Nah mungkin kedepannya saya akan menjelaskan dan mempraktekkan membuat form-form halaman HTML dari Bootstrap, terus dari HTML natifnya, terus connection ke database, bagaimana bikin session, bagaimana bikin looping dan lain-lain gitu kan. Itu kan yang sederhana sih sebenarnya. Nah jangan lupa untuk terus update di tutorial ini. Nextnya saya akan menjelaskan yang tadi saya jelaskan. Mungkin segitu dulu tutorial dari saya. Selamat bercoding ya.